Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bangkayu Channel. Kali ini Bangkayu akan membuat sebuah sangkar dengan tiang stainless dari kayu jati, ukuran 34 kali 40 dengan finishing clear duku gloss. Ini dia kan bahan yang akan kita buat jadi sangkar, yaitu kayu jati. Ini merupakan kayu limbah dari pembelahan kayu ya, masih sangat bagus ya, masih jelas berkualitas. Saya ukur dulu nih sesuai dengan ukuran, yaitu 34 kali 40. Potongnya ini potongan kasar ya kan, kalau seperti ini. Jadi potongnya di luar garis yang sudah dibuat. Jadi nanti untuk menyiku saya menggunakan desander. Dibutuhkan itu 4 buah papan ya, ini untuk bagian bawah itu tepoknya. Sekarang motong bagian pinggirannya ya, yang bentuknya itu telah peraturan. Ukurannya yaitu 9 cm. Potongan pembelahan sudah selesai, ini sudah jadi, sudah dimal dan sudah dipotong juga sesuai dengan pola yang dibuat. Nah, sekarang kita menggunakan mesin desander. Di sini saya biasanya melakukan penyikuan bagian sudut-sudutnya, dan proses yang sedang berlangsung ini adalah proses penghalusan bagian papannya ya, bagian luar maupun dalam. Biasanya sih lebih cepat pakai mesin serut ya, tapi karena ini seratnya berbolak-balik ya, jadi kadang kalau diserut itu ada yang pecah ya, pecah seratnya. Jadi cara terbaiknya menggunakan amplas seperti ini, menggunakan mesin, atau bisa juga menggunakan amplas yang ditempel ke mesin grinder. Untuk amplas yang digunakan yaitu menggunakan grit nomor 80 ya, cukup kasar. Memang tujuannya untuk membantai ya, atau membabat habis sekaligus menjadikan rata. Nah, kemudian dilanjut ya, menggunakan amplas grinder dengan nomor 180. Ini tujuannya untuk menghilangkan bekas goresan amplas di mesin desander yang tadi. Tampak jelas ya, motif seratnya cukup bagus. Jadi nanti saat perakitan yang serat yang bagus-bagus kita letakkan untuk bagian luar. Langkah selanjutnya yaitu pemberian tanda pengeboran. Karena jumlah jeruji yang digunakan itu ganjil, jadi kita cukup berikan titik tengah untuk melakukan awal pengeboran. Nah, untuk mahkotanya kita batasi ya dengan garis sesuai dengan tebal lengkungnya. Tebal di bagian tengah ya dikurangi kurang lebih 2 mili. Jadi misalkan tebal lengkungnya itu yang di tengah 1,5 cm, kita kurangi jadi 13 mili untuk mahkotanya ya. Pengeboran kita lakukan sesuai dengan tanda yang sudah dibuat tadi. Jadi pengeborannya ini sudah menggunakan mal, jadi sudah nggak perlu susah-susah lagi memberikan titik yang banyak di setiap tempat jeruji.
Untuk pembuatan marelnya sudah pernah saya ulas ya, sudah saya buatkan videonya ya dulu, nanti saya cantumkan linknya di deskripsi. Nah, ini untuk alat bornya, ini rakitan, jadi punya setelan naik turun, jadi kita bisa menyesuaikan ketinggian pengeboran yang dibutuhkan. Cara pengeboran di mahkota itu nggak bisa dilakukan cepet-cepet ya, karena kadang kalau kita paksa tekan yang cepat itu kadang suka melenceng ya, lubang di sebelah sampingnya. Jadi kadang depannya sudah sejajar, di belakangnya sama sekali tidak sejajar. Karena terkadang kalau kita mengebor cepat itu akan melenceng bornya, akan lari entah kemana ya, mungkin ke kanan, ke kiri, ke atas ataupun ke bawah. Juga untuk ketajaman mata bor juga sangat berpengaruh ya saat proses pengeboran. Jadi sebelum melakukan pengeboran, alangkah baiknya dicek terlebih dahulu ketajaman mata bor yang akan dipakai. Berikutnya yaitu pembuatan rel, tempat alas kotoran dan angsangnya. Ini biasa yang saya gunakan itu kedalamannya 3 mm. Nah, kita buat dua bagian, atas dan bawah. Karena saya menggunakan mata profil dengan ukuran 1 cm, nah yang dibutuhkan untuk relnya 1,3 cm, jadi perlu 4 kali jalan ya untuk menyesuaikan lebar rel yang dibutuhkan. Nah, ini proses selanjutnya yaitu membuat pintu untuk selorokan bawah, tapi ini modelnya laci. Nah, bisa diperhatikan ya teman-teman, caranya itu menyesuaikan dengan ketebalan papan yang dibuat. Dia melakukan pengukuran untuk lebarnya, lebar bagian atas, kemudian lebar pintunya, kemudian lebar bagian bawah. Nah, ini untuk di sudut kita bikin kotak seperti ini. Nah, ketebalan samping itu sesuai dengan lebar tepok yang ada relnya. Berikan titik tengah untuk menentukan pengeboran nanti. Nah, jaraknya kita letakkan di bagian pinggir kurang lebih 5 mm. Nah, gitu ya, tampak jaraknya sama 5 mm, yaitu kurang lebihnya segitu. Nah, sekarang kita bor di bagian titik yang sudah dibuat. Ini bor yang dalam ya, sampai tembus melewati garis kotak kecil ya. Tujuannya ini untuk meletakkan engselnya, nanti akan diletakkan di sini. Sekarang masuk ke proses pemotongan, yaitu menggunakan mesin scroll saw. Nah, ini mesin rakitan ya, kadang kalau kita pencet saklarnya agak berat ya, harus dibantu dulu pakai tangan untuk menerapkan di awalnya. Ini usahakan motongnya itu lurus ya teman-teman, motongnya pelan-pelan saja dan pastikan mata gergajinya tajam biar pekerjaan lebih enak dan lebih cepat. Nah, proses pemotongannya bisa
teman-teman lihat ya. Ini agak saya detailkan karena waktu itu ada yang minta request suruh dibuatkan video pembuatan pintu selorokan model laci. Nah, setelah dipotong tadi itu terus diberi engsel ya, pakai jeruji ya, dicoba itu kan nggak bisa kebuka ya, karena masih ada bagian sudut yang perlu dibabat ya, terutama di bagian pojoknya. Nah, itu caranya seperti itu ya. Nah, sekarang akan coba kita pasang, berikan engsel ya, ini untuk percobaan awal. Nah, terlihat ya, langsung enak ya dibuka dan ditutup. Yaitu kurang lebihnya cara pembuatan pintu selorok model laci versi Pangkayu. Kita ke bagian luar. Ini kebetulan table saw yang saya gunakan sedang mengalami kendala ya, ada kerusakan, namun belum sempat untuk memperbaiki, jadi saya menggunakan gergaji circle ala kadarnya seperti ini. Tapi walaupun sederhana tidak mengurangi fungsinya. Kita akan lakukan pemotongan sudut, jadi nanti sistem penyambungannya adu manis. Saatnya perakitan ya, gunakan penggaris siku dan kita lem ya untuk penguncian sementara. Jadi apabila nanti ada sesuatu yang nggak pas bisa dilepas, jadi sedikit-sedikit saja terlebih dahulu. Dan ini penyambungannya cuma pakai lem, dilengkapi dengan pasak ya. Pasaknya juga dari pasak bambu, jadi tanpa paku. Pakunya nanti cuma di bagian mahkotanya saja. Nah, itu kan kalau dumais otomatis tadi tertutup ya lubangnya, karena lubang bagian depan sudah dibuat, jadi sudah enggak repot-repot lagi untuk memberikan tanda. Jadi pengeborannya tinggal dikira-kirakan saja. Nah, ini sudah dipangkas bagian-bagian yang mengganggu saat proses membuka pintu. Ya, begitulah cara membuat pintu selorokan model laci. Jadi untuk proses awal penyambungan ataupun perakitan ini cuma mengandalkan lem super cepat kering ya. Jadi nanti saat pemberian pasak itu sudah enak, sudah pas. Jadi tinggal dipur, kasih pasak, kasih lem, potong pasaknya, amplas dan halus. Nah, ini untuk kawat stainlessnya ya, ini baru beli. Saya beli 2 batang. Ini panjangnya untuk satunya itu 6 meter. Untuk harganya pun cukup murah ya. Saya dapat di kota sebelah, yaitu di Purwokerto. Ini ukurannya 4 mm. Untuk panjang yang diperlukan untuk sangkar nomor 3 yaitu ukuran 34 x 40. Panjang kawatnya adalah 50 cm. Jadi nanti yang masuk ke bagian
kayunya atau bagian sangkar itu 1,5 cm bagian bawah dan 1,5 cm bagian atas. Jangan lupa dikasih coakan ya untuk pengunci, jadi nanti apabila lem sudah tidak begitu berfungsi di kayunya, tiang stainless masih terganjal oleh penguncinya. Penguncinya ini cuma pakai paku saja ya, jadi masangnya itu lurus ke depan. Nah, ini saya akan langsung melakukan proses finishing. Untuk tahap awal saya akan melakukan sebuah penutupan pori menggunakan wood filler dari produk Propan dengan pengencer air. Nah, kali ini untuk aplikasinya saya menggunakan scrap atau scrub saja, agar bagian-bagian kayunya itu pori-porinya tertutup oleh wood filler. Untuk bagian sudut atau yang susah dijangkau menggunakan scrub bisa dilakukan menggunakan jari. Dan untuk lubang-lubang jeruji terutama di bagian mahkota kadang suka pada mampet ya, jadi sebelum benar-benar kering itu bersihkan dulu bagian lubangnya untuk menghilangkan wood filler yang masuk ke dalam lubang. Jadi semua bagian harus terkena wood filler agar nanti saat proses finishing bisa maksimal hasilnya. Setelah selesai akan langsung dilakukan sebuah proses, yaitu pengamplasan menggunakan amplas dengan grit 240, dan amplas yang saya gunakan ini amplas bekasan ya, jadi tidak terlalu kasar, jadi untuk bekas amplasannya tidak terlalu membekas di kayunya. Amplas semua bagian yang terkena wood filler sampai serat kayu nampak kembali. Untuk pengamplasan bagian yang lebar, teman-teman bisa menggunakan mesin amplas ya, seperti di video yang kemarin. Kemudian bersihkan dari debu-debu sisa amplasan wood filler. Nah, berikut ini adalah proses sanding sealer. Saya menggunakan produk dari Luxor yang memiliki harga cukup terjangkau per kalengnya. Wood filler akan tertutup oleh sanding sealer, dan ini adalah sebagai lapisan dasar penyemprotan ya, supaya nanti clear di atasnya itu benar-benar kenceng. Selain itu juga sanding sealer mampu menutup pori-pori dengan baik. Lalu kenapa harus pakai wood filler atau dempul kayu? Ya, tujuannya supaya sanding sealer itu lebih irit ya. Jadi cukup 1-2 lapis saja sudah benar-benar rata. Nah, itu tuh bagian pengunci ya, kunci tiang itu pakai paku, jadi dibor bagian kayunya terus diberi paku, jadi pakunya nanti pas di tengah-tengah stainlessnya. Setelah sanding sealer benar-benar kering, ke proses pengamplasan. Amplas yang digunakan pun masih sama, yaitu menggunakan grit 240. Namun amplasnya ini cuma ambang-ambang saja ya, untuk membuang
mungkin ada serabut-serabut kayu yang muncul setelah proses sanding sealer. Nah, setelah diamplas, bersihkan menggunakan lap ataupun busa juga bisa ya, yang bersih dan tentunya yang bebas dari minyak. Nah, ini setelah diamplas ya, tampak kusam, namun seratnya juga masih terlihat. Sekarang ke proses clear. Saya menggunakan clear dari Dana Gloss yang memiliki perbandingan 4:1, dan tinernya menggunakan thinner HG atau high gloss namun eceran ya. Harganya yang cukup terjangkau namun kualitasnya juga lumayan. Kita clear satu lapis terlebih dahulu, jadi nanti pengclearannya itu bertahap. Namun video saya persingkat ya, ini sudah masuk ke 2 lapis dan ini untuk yang ketiganya. Dan untuk spray gunnya saya setel agak lebar supaya hasilnya benar-benar rata dan dengan tekanan angin yang cukup tinggi agar penyemprotannya itu, hasil semprotannya itu halus. Namun walaupun kita sudah setel halus, namanya clear duko, tetap akan ada efek kulit jeruk ya, walaupun itu nggak banyak ya, tapi kadang kurang enak aja untuk dipandang. Jadi setelah clear kering, tidak lupa untuk proses terakhir yaitu proses poles. Dan inilah dia hasilnya setelah dipoles. Sudah dipasangi jeruji, sudah dipasangi berbagai macam aksesoris, tinggal kita review. Nah, untuk rujinya menggunakan jeruji 1,5 mm, pintunya tembus atas, dan ada stoppernya ya, ini untuk tangkringan. Nah, untuk model pintunya ini bagian atas saya cowak ya, jadi masuk ke dalam mahkota ya, mahkotanya masuk di pintunya ya. Jadi kalau lihat dari samping itu mahkotanya tampak utuh. Nah, kita pindah ke tempat yang lebih terang, tepatnya di depan rumah. Ini rumah tetangga. Oke, hasilnya sangat mengkilap ya, seperti kaca, dan seratnya nampak sangat jelas, begitu alami. Terlihat juga itu bayangan temboknya ya. Sekian proses pembuatan sangkar kayu jati tiang stainless. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video-video terbaru dari Panggayu selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.